dari Markus Tonapa, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mungkin ini bukan pertanyaan tapi pernyataan, tapi mungkin kita harus luruskan. Minta tanggapannya dari pendeta. Merokok dan makan darah tak ada larangan dalam 10 hukum. Ngapain dikatakan dosa oleh beberapa orang? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan karena ada kata ngapain. Kata ngapain ini kan sama dengan kata mengapa. Iya. Hanya bedanya tidak diakhiri dengan tanda tanya mungkin. Siap, pendeta. Iya. Silakan pendeta. Jadi ini pertanyaannya adalah ngapain? Ya. Ini pertanyaan yang sangat masuk akal, tetapi bisa juga dipikirkan menurut kerangka berpikir dalam pertanyaan ini, bahwa kalau tidak ada di dalam 10 perintah Tuhan, maka janganlah maka bukan merupakan satu keharusan untuk dilakukan karena tidak ada di dalam 10 perintah Tuhan. Oke. Di dalam 10 perintah Tuhan tidak ada di sana jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam 10 perintah Tuhan tidak ada di sana perintah untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Tidak ada. Tapi apakah dengan tidak disebutkan itu, maka maka tidak dilakukan? Ya. Ada satu contoh penjabaran dari 10 perintah Tuhan. Contohnya kita buka ya, satu contoh di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, kalau kita kan sudah sering baca ayat yang pertama toh. Coba kita baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Oke, Baik, pendeta. Tolong Stephen atau Jeffrey, sambil saya minum dulu. Oke, pendeta. pendeta. Kita akan baca, kita secara bergantian. Ayat 1 sampai 6. 3. Berapa? 3. Ayat 1 sampai 3. 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian, pendeta. Terima kasih. Ini kan perintah yang ke-5 Ya, betul, pendeta. dari 10 perintah Tuhan. Tapi dalam perintah yang ke-5 itu tidak menyebutkan bagaimana dari orang tua kepada anak, hanya dari anak kepada orang tua. Tapi coba kita baca di dalam ayat yang ke-4. Oke. Tolong Stephen baca ayat yang ke-4. Ayat yang keempat, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini tidak ada dalam 10 perintah Tuhan. Yang ada adalah anak-anak, taatilah orang tuamu. Dengan kata lain, kalau dikatakan anak-anak, taatilah orang tuamu, itu bukan hanya terbatas di situ saja. Bahkan orang tua pun janganlah membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Jangan provokasi anak-anak. Jangan abuse anak-anak. Saya orang tua, saya ngomong hati-hati. Ini kalau direkam nanti videonya, 2 orang anak saya dengar, mereka bilang, Papa ngomong begitu, tapi ya mudah-mudahan mereka tidak katakan demikian. Yang saya mau tekankan di sini adalah, walaupun tidak dituliskan di sana, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi ini pun, kalau bapak-bapak abuse dan membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya, maka itu pun adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun secara kata-katanya tidak tertulis di dalam 10 perintah Tuhan itu. Contoh yang lain, Efesus 5 ayat yang ke
22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini tidak tertulis juga di dalam 10 perintah Tuhan. Tapi kalau suami tidak mengasihi istri, atau istri tidak hormat atau tidak saling mengasihi, ini kan tidak boleh juga. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hal-hal yang diajarkan untuk dilakukan, tetapi tidak tercantum di dalam 10 perintah Tuhan? Bagaimana dengan hal itu? Atau bagaimana dengan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada di dalam 10 perintah Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak selamat. Kalau begitu pertanyaannya, kita akan buat sebagai berikut. Apa kaitannya 10 perintah Tuhan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, baik itu yang ditulis secara nyata maupun yang prinsipnya sangat jelas dan konsepnya sangat jelas di dalam penuturan Alkitab? Apa kaitannya? Disinilah kita perlu membaca di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Kita mulai baca ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang saya mau tekankan di sini adalah, semua ajaran Alkitab itu berkaitan satu dengan yang lain. Kalau 10 perintah Allah itu mau dirangkum lagi, maka itu adalah kasih kepada Allah, lalu kemudian kasih kepada manusia. Lalu kalau kasih kepada Allah itu mau dijabarkan, maka itu adalah, janganlah ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya, janganlah sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja, dan selanjutnya. Itu penjabaran kasih kepada Allah. Penjabaran kasih kepada manusia, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, lalu kemudian jangan mengucapkan saksi dusta, lalu kemudian jangan mengingini sesamamu. Kalau masing-masing dari 10 perintah ini dijabarkan, maka akan banyak lagi. Tadi kita sudah membuat contoh, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita bertanya, bagaimana dengan kakek dan nenek? Kita hormati atau tidak? Mereka bukan ayah dan ibu, atau om dan tante, paman, dan lain sebagainya. Bagaimana orang tua kepada anak, suami, istri, dan lain sebagainya. Dari situ, kita boleh mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa semuanya itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Terima kasih.